Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Hari ini, Senin tanggal 11 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan PPL siklus 1 di tempat saya sekarang mengajar di SD Negeri 056 Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Berikut ini aksinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak siap belajar? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita bisa bersama-sama berkumpul di sekolah ini untuk belajar. Apa hadir semua hari ini? Hadir. Sekarang kita mulai pembelajaran kita dengan baca doa. Siapa yang duluan datang tadi? Silakan dipimpin semuanya untuk berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Silakan. Semua siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Salam hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Ya. Jadi anak-anak, ya, bahwa disiplin merupakan kunci kesuksesan. Maka teruslah menjaga kedisiplinan, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu termasuk disiplin, ya. Waktu belajar kita belajar, waktu makan kita makan, waktu tidur kita tidur, ya. Dan sekarang kita harus meningkatkan motivasi atau semangat kita dalam hal sebagai warga negara Republik Indonesia. Rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu. Untuk membaca buku bacaan yang bisa menambah wawasan kita, ilmu pengetahuan kita. Silakan dibaca, dicermati. Nah, baik. Apa judul bacaan yang barusan kalian baca? Mengenal sosok Piagam Dewan Para Tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Mengenal sosok seorang pahlawan, ya, pahlawan pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewan Para. Nah, kemudian apa gambaran isi bacaan yang kalian dapat dalam bacaan ini? Ya, siapa bisa jawab? Informasi, gambaran, isi bacaan yang kalian dapatkan dalam bacaan. Ayo, riwayat hidup. Dan Memperjuangkan
Kemudian, apakah pohon-pohon mangrove ini memerlukan cahaya sinar matahari? Hah? Perlu. Ya, untuk apa? Untuk berfotosintesis. Bagus. Untuk? Berfotosintesis. Ya, untuk proses fotosintesis. Tesis. Baik anak-anak, hari ini kita masuk tema 6 ya. Nanti ada hubungannya dengan panas ya. Tema itu kan judul di tema 6 adalah perpindahan panas dan panas dan perpindahannya. Itu tema 1 ya. Dan kalor itu berkaitan dengan panas ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini ya. Coba silakan dilihat di layar. Ya. Karena pada kegiatan pembelajaran hari ini ya ada 2 bidang studi yang harus kita pelajari ya untuk di subtema 1 tentang suhu dan kalor, yaitu pertama bahasa Indonesia ya. Kalian harus nanti setelah menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam setiap paragraf bacaan, peserta didik mampu memilih teks eksplanasi pada media cetak secara cermat ya. Kemudian dengan membuat kesimpulan bacaan, peserta didik mampu menganalisis atau ringkasan teks secara cermat ya. Kemudian di ilmu pengetahuan alam, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, nah, kalian nanti mampu mendeteksi konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dengan membuat laporan percobaan, kalian akan mampu menguraikan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara cermat. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Menurut kalian, apakah panas itu bisa berpindah? Bisa. Hah? Apakah bisa berpindah? Ya, ada yang jawab bisa, ada juga yang jawab tidak. Ya, yang gambar berikut ini. Nah, ini ya. Itu yang orang pakai baju tebal itu berada di daerah pegunungan ya. Berarti suhunya itu macam mana tuh? Sejuk ya. Kedinginan. Kemudian ada lagi kegiatan ibu-ibu tuh sedang menjemur di bawah dari sinar matahari. Itu kira-kira itu pakai yang basah nanti itu akan kering enggak? Kering. Apakah panas itu bisa berpindah? Ternyata bisa. Dengan apa berpindahnya? Dengan ada 3 cara ya. Ada? 3 cara. Ya, ada secara konduksi, ada konveksi, ada radikasi. Nah, baik, anak-anak yang hebat, sekarang silakan buka halaman 2 ya. Sekarang kalian silakan baca kembali bacaan sumber energi panas pada halaman 2. Kemudian silakan temukan kata-kata kunci dalam tiap paragrafnya. Ya, apa itu kata-kata kunci? Ya, kata-kata yang penting yang kalian temukan dalam tiap paragraf. Ya. Paragraf 3 ya, kamu
berbeda. Ya. Yang paragraf 4 coba. Menggosokkan dua buah batu sampai Manfaatnya apa saja? Oh, apa saja manfaat api, kemudian ya, manfaat api ya, paragraf 4 ya, apa saja manfaat api. Baik, sudah selesai. Nafis, coba dari Nafis dulu mau baca kesimpulannya. Apa nih kesimpulan tentang ada ya, bacaan yang ada. Energi panas ada di sekitar kita dan berenergi panas terbesar adalah matahari yang digunakan makhluk hidup. Dan terlihat untuk bertahan. Coba, ya silakan. Kesimpulannya dibaca. Energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi panas terbesar adalah matahari yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Dimanfaatkan oleh semua makhluk. Tadi sudah tahu ya bahwa kata-kata kunci itu kata-kata penting. Sudah. Anak-anak masih semangat belajar? Masih. Kita speaking dulu ya. Nah, semuanya berdiri. Ya. Tepuk semangat. Tepuk kelima. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa pentingnya sumber energi panas dalam kehidupan kita? Nah, ya, nanti kita akan mengamati ya. Kalian silakan mengamati ya di lingkungan kita, itu di rumah atau di mana ya. Kira-kira yang mana yang membutuhkan energi panas paling banyak ya dalam kegiatan kita sehari-hari ya, dari pagi sampai malam, yang mana sangat membutuhkan energi paling banyak ya, dan paling sedikit ya. Nah, nih Bapak kasihkan lembar kerjanya untuk dibahas, kemudian nanti kita diskusikan ya hasilnya ya. Nah, silakan diisi kegiatan apa saja, kemudian kegiatan tersebut menggunakan alat apa saja ya. Nah, alat apa saja, kemudian sumber energinya dari mana ya. Nah, silakan diselesaikan ya. Ini lembar catatan kalian untuk diisi ya. Ya, dari pagi hingga malam ya, kegiatan-kegiatan yang membutuhkan energi panas ya. Sesuaikan kegiatannya, kemudian alat-alat yang digunakan. Nah, sumber energinya dari mana, silakan diisi di kolom terakhir. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Karena setelah ini kita akan mendiskusikan hasil pekerjaan kalian dengan temannya ya. Kita akan bandingkan. Sudah semua seperti ini ya. Coba Erwin. Kegiatan apa yang kau masukkan dalam polos? Memasak air. Tunggu, memasak air. Alat digunakan apa? Kancil dan kompor. Kemudian sumber energi apa yang digunakan? Masak air. Oh, itu yang menggunakan
Oke. Alatnya setrika arang. Kemudian sumber energinya dari arang yang panas. Oke, yang kedua. Setrika dan kabel, maksudnya ini adalah setrika ada yang menggunakan elektronik ya. Lanjut terus, untuk sumber energi dari mana? Dari listrik. Nah, itu perbedaannya. Nah sekarang dari hasil pengamatan kalian tentang kegiatan dan sumber energi panas yang kalian temukan dalam keseharian dari pagi sampai malam yang ada di kolom LKPD kalian itu, silakan coba cari tahu yang mana yang paling sering. Nah, coba yang mana yang paling sering di situ ya kalian anggap membutuhkan energi panas paling banyak. Kemudian juga menentukan di mana di situ yang membutuhkan energi paling sedikit. Ayo silakan ditentukan masing-masing. Ya, Pak. Dari sini dulu. Yang mana? Di situ kegiatan yang paling sering. Menyetrika pakaian. Coba yang ini, yang paling sering dulu ya. Paling sering. Memasak air. Udah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan acungkan tangannya untuk bertanya. Silakan, Iri. Mengapa api itu penting bagi manusia? Mengapa api itu penting untuk kehidupan manusia? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Hah? Untuk memasak. Baik. Karena untuk memasak. Nah, terus untuk menghangatkan tubuh. Coba. Pakaian. Mengeringkan pakaian. Ya. Kenapa api itu sangat penting dalam kehidupan manusia? Ada yang menjawab untuk memasak, ada yang menjawab untuk mengeringkan pakaian. Ya. Apa lagi? Untuk banyak ya. Kalau tidak ada lampu bisa digunakan untuk sebagai cahaya penerang ya. Ya, silakan nanti. Dengan menggosokkan dua Kayu kering. Bakalah ya, apa tuh? Pelek dulu ya, ada diceritakan bagaimana cara orang mendapatkan sumber energi panas ya. Jadi benar yang dijawab oleh Nafis. Kan tepuk tangan dari Nafis. Sekarang kita bagi kelompok dulu ya untuk melakukan pengamatan ya bagaimana suhu dan kalori itu ya dalam praktek menggunakan media es batu. Sudah bawa es batunya? Sudah, Pak. Nah, sekarang kita susun dulu bangkunya. Ya, silakan di sini. Nah, nanti kita akan buat kesimpulan ya. Nah, ini disusun ya, silakan disusun bangkunya. Nah, silakan siapkan es batu dan wadahnya. Yuk. Ini Bapak kasih, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Nah, coba dengan instruksi dari Bapak ya. Kelompok 1 silakan bawa es batunya ke luar, langsung bawa dijemur di bawah sinar matahari ya. Kemudian kalian tugasnya adalah mengamati apa yang terjadi ya. Kemudian mencatat dalam dibuat catatan tentang perubahan-perubahan terjadi ya dalam setiap dirinya. Ya, silakan. Yo, silakan. Setelah untuk kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2, silakan es batunya taruh di atas meja. Ya, di meja itu saja baru dia mati. Ya. Ya, silakan diamati ya. Kemudian kelompok 3, silakan masukkan ke dalam lemari. Ya. Nanti di bawah itunya, ya. Di bawah.
kembali ke tempat. Nah, silakan kalian renungkan kesimpulannya bagaimana. Itu masing-masing kelompok berdasarkan hasil pengamatan kalian. Ya. Ya, buat kesimpulannya sudah. Nah, baik. Sekarang aku mau presentasikan ya hasil pengamatan kalian tentang apa yang terjadi dengan batu es yang kalian bawa. Ya, kelompok 1 tadi membawa es batunya keluar, kemudian dijemur di bawah terik sinar matahari. Ya. Kemudian kelompok 2 meletakkan es batunya di atas meja di dalam ruangan. Ya. Kemudian kelompok 3 meletakkan es batunya di dalam lemari. Kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Ayo silakan, tadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatu yang dijemur di bawah terik matahari banyak menyerap logam sehingga cepat mencair. Ya, tadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Sejak kelompok 2, silakan maju ke depan. Es batu yang kami letakkan di atas meja tidak terlalu banyak menyerap kalor sehingga perubahan es batu tidak terlalu besar. Ya, coba. Bagus. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Memiliki daya serap kalornya terlalu kecil. Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalian coba merefleksikan apa saja hal-hal yang menarik dari kegiatan ini ya. Silakan ditulis. Nah, baik anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan kesimpulan ya. Nah, pembelajaran yang kita laksanakan ya. Pertama adalah teks eksplanasi ya, tentang teks eksplanasi ya, yaitu proses mengapa dan bagaimana kajian alam, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, Budaya dan kekayaan alam lainnya terlalu tadi karena ada sebab dan akibat. iya karena Ada sebab dan akibat. coba. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi, betul? Ciri-ciri teks eksplanasi yang tadi disampaikan ya. Informasi yang disampaikan adalah bersifat akurat ya, fakta dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Kemudian energi panas sangat kita butuhkan ya dalam kegiatan kita sehari-hari. Kegiatan apa? Kegiatan memasak, terus menjemur pakaian, terus iya. Ya. Kemudian segala sesuatu yang menghasilkan panas disebut sumber energi panas ya. Sumber energi panas diantaranya ada matahari, ada api, ya, ya, dari listrik, ya kan? Nah, kemudian sumber energi terbesar adalah matahari. Nanti ingat ada tugas di rumah ya. Nah, tugas di rumah adalah silakan